Bab 1747. Chen Ye sedikit mengangguk, melihat sekeliling, dan menghela nafas tak berdaya. Dia awalnya ingin melarikan diri sekarang, tetapi untuk kehidupan Qiu Hai dan Qiu Tian, dia tidak akan peduli. Hanya saja ada harimau persegi yang sedang menatapnya. Begitu dia lolos, dia akan segera memperingatkan pihak lain. Chen Ye memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi, menunggu kesempatan, dan kemudian melarikan diri. Semut manusia, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Chen Ye mendongak dan melihat bahwa Fang Lao sudah bergegas, mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar angker. Sekarang Fang Lao telah lama menganggap Chen Ye sebagai aibnya, dan dia tidak akan menyerah sampai Chen Ye diselesaikan. Sekarang Chen Ye telah menjadi iblis batiniahnya. Jika Anda tidak membunuh Chen Ye dengan tangan Anda sendiri, tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Perang. Chen Ye penuh amarah, orang ini tak henti-hentinya, dia benar-benar menganggapnya sebagai kesemek yang lembut, dan menggertaknya sesuka hati. Memegang pedang Gorevian di tangannya, niat pedang abadi benar-benar tersebar. Tahun-tahun membunuh pedang. Hukum waktu pada tubuh menembus sekeliling, dan kekuatan tahun terus-menerus menyerang tubuh Fang Lao. Pada saat ini, kecepatan Fang Lao terus melambat. Memotong. Sebuah pedang menebas mata air biru dan kuning, dan air laut di sekitarnya terbelah dua. Niat membunuh di tubuhnya mengalir deras, dan dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah pedang tiba-tiba jatuh. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye tidak berhenti, tetapi mengeluarkan 10 senjata artefak dan 3 senjata ruang dan waktu. Aku tidak percaya, itu tidak akan membunuhmu. Mata Chen Ye penuh dengan tirani. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik api, belum lagi temperamennya yang keras. Sebuah pedang ditebas, dan tidak ada kerusakan besar, pertahanan Fang Lao saat ini tidak bisa dipecahkan. Dengan pedang ini, Chen Ye tidak ingin Fang Lao terluka parah. Bagaimana pembangkit tenaga listrik di puncak alam ciptaan bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Ketika pedang ditebas, Chen Ye tidak tahu kapan dia datang ke sisi Fang Lao. Fang Lao baru saja membuka matanya ketika dia melihat bahwa Chen Ye telah datang ke sisinya tanpa sadar. Ketika Fang Lao melihat Chen Ye, ada sedikit kegembiraan di matanya. Hanya saja sudut mulutnya berkedut hebat saat melihat prajurit ruang dan waktu di tangan Chen Ye. Pertama kali dia melihat kekuatan ledakan Chen Ye Qianbing, dia terkejut. Sekarang Chen Ye telah mengeluarkan 3 senjata ruang dan waktu, apakah itu masih bagus? Meskipun dia tirani dalam pertahanan, dia tidak sombong dan tidak takut akan serangan apapun. Pada pandangan pertama, dia hanya memikirkan satu kata, lari. Ribuan tentara meledak. Ada seringai di wajah Chen Ye, sekarang ingin lari. Sangat terlambat. Pada saat ini, artefak ilahi dan para prajurit ruang dan waktu mengeluarkan suara berdengung, dan aura menghancurkan dunia seperti guntur yang menghancurkan dunia. Ledakan. Pada saat ledakan, Chen Ye segera mengungsi dan menjauhkan diri dari Fang Lao. Suara ledakan senjata ajaib berlanjut untuk waktu yang lama, dan suasana teror menyelimuti sekitarnya. Ledakan di sisi Chen Ye menarik perhatian Qiu Hai dan Qiu Tian. Qiu Hai sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Jiwamu menghabiskan terlalu banyak, dan kamu tidak tahan dengan kekuatanku sekarang. Dewa Roh Binatang tiba-tiba berbicara. Dari ranah setengah langkah abadi yang mulia, Chen Ye dengan gila jatuh ke alam primordial. Ah, kalian semut. Fang Lao bergegas keluar dari ledakan, bekas luka di wajahnya, dan dagingnya terbuka. Pukulan Chen Ye menyebabkan dia cedera serius. Sebagai orang tua di bawah 10.000 orang, dia terluka parah oleh seekor semut. Sosok Fang Lao bergegas, dan tidak ada cara untuk melawan wilayah Chen Ye. Kapan? Kecepatan reaksi Chen Ye sangat cepat, dan ketika tangan bos Fang jatuh, dia mengangkat pedang iblis darah untuk memblokir. Ledakan. Dengan satu telapak tangan ke bawah, sosok Chen Ye terbang keluar, dan seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Chen Ye, kemarilah. Apakah Raja Abadi? Chen Ye sangat gembira, dan buru-buru berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh Raja Suci Abadi. Bajingan kecil, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Fang Lao tidak ragu sama sekali, dan langsung mengejarnya. Sekarang Chen Ye telah jatuh ke alam primordial, dia bisa membunuh dengan satu tangan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus?
Chen Ye masuk ke gua, diikuti oleh Fang Lao. Kamu bajingan kecil, kamu tidak punya tempat untuk pergi. Fang Lao datang ke gua dan langsung sangat gembira saat melihat pandangan pertama Chen Ye. Punggung Chen Ye telah ditutup, dan sekarang Chen Ye tidak punya tempat untuk pergi, dia benar-benar domba yang harus disembelih. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Membunuh. Fang Lao berteriak dengan marah, dan sosok itu tiba-tiba bergegas. Napas yang menakutkan membuat Chen Ye merasa sangat tertekan, seolah-olah seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ini adalah puncak keberuntungan, keberadaan bukaan bintang setengah langkah. Tepat ketika Fang Lao hendak menyentuh Chen Ye dengan satu pukulan, kendi anggur langsung diblokir di depan Chen Ye. Semua kekuatan langsung berubah menjadi ketiadaan. Fang Lao tercengang, tidak pernah mengharapkan seseorang untuk tiba-tiba mengambil tindakan. Tepat ketika dia bertanya-tanya, seorang lelaki tua yang malas keluar dari kegelapan. Saat dia berjalan, dia berkata, saya hanya ingin anak ini mengambil amethyst essence, tetapi saya tidak berharap bahwa beberapa hal masih tidak dapat diprediksi. Kamu pergi, aku tidak ingin menembak. Raja Suci Abadi berdiri di depan Chen Ye seperti ini, dan dia meraihnya di udara, dan kendi muncul di tangannya. Fang Lao secara alami tidak bisa pergi, matanya menjadi dingin, menatap Raja Suci Abadi, apakah kamu tahu bahwa ini adalah klan laut? Jika kamu campur tangan dalam masalah ini lagi, aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Kehidupan. Puff. Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Raja Suci Abadi, dia jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh klan laut-laut raksasa. Raja Suci Abadi menggelengkan kepalanya tanpa daya, aduh, menyia-nyiakan setetes anggurku yang enak. Karena aku tidak bisa ditemukan oleh siapapun, jadi ayo hancurkan. Kata-kata itu jatuh, dan setetes anggur keluar. Dengan lembut mendarat di tubuh Fang Lao. Kemudian, mata Fang Lao melebar, dan dia menemukan bahwa tubuhnya menghilang. Kematian menyebar. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ketika debu mereda, Raja Suci Abadi memandang Chen Ye, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda, tetapi Istana Kaisar Wanjian membutuhkan Anda, jadi saya akan mengirim Anda pergi sekarang. Kamu sudah terlalu lama di sini. Adapun masalah klan laut, terserah mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Aku akan melindungimu dari membunuh Zong untuk saat ini. Juga, jaga sumsum spiritual ametis dengan baik, ini kuncinya. Kata-kata Raja Suci Abadi jatuh, angin menarik, dan Chen Ye menemukan bahwa tubuhnya langsung menuju ke laut. Di dalam Pulau Suesa, Niu Lao, Qi Lao, Liang Suiwei, Duan Muyan dan yang lainnya khawatir di aula. Chen Ye tidak memiliki berita sejauh ini, siapa yang tahu berapa tahun dia akan terjebak jika dia ditangkap oleh klan laut. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa Chen Ye tidak dalam bahaya saat ini. Tidak, ada kekuatan super. Niu tua tiba-tiba berdiri, penuh kekuatan, dan dia jelas berada di luar alam ciptaan. Bab 1748. Semuanya, bersiaplah untuk mengungsi. Pembangkit tenaga listrik Star Aperture Realm, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertarung, ini bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh banyak orang. Nutua, jangan khawatir, ini aku. Pada saat ini, ada suara, dan mata semua orang penuh kegembiraan. Chen Ye kembali. Pada saat ini, Chen Ye datang ke aula utama, diikuti oleh Raja Suci Abadi di belakangnya. Niu Lao melirik Raja Suci Abadi di belakang Chen Ye, dan kemudian berkata, Tuan Sekte, siapa ini? Napas Chen Ye saat ini jelas di alam primordial, tetapi lelaki tua di belakangnya tidak terlihat. Chen Ye sangat menyadari krisis Istana Kaisar Wanjian, dan dia tidak berbicara omong kosong. Dia menjatuhkan liontin batu giok, saya mungkin perlu pergi sebentar, dan saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda untuk membunuh sekte. Jika sesuatu terjadi pada sekte pembunuhan, hancurkan liontin giok ini sesegera mungkin, dan aku akan datang secara alami. Chen Ye menatap Liang Suiwei lagi dan berkata, juga, jika Jilin bangun, beritahu saya sesegera mungkin. Liang Suiwei ingin menanyakan sesuatu, tapi Chen Ye sudah menghilang di aula setelah menjelaskannya. Chen Ye tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak tahu seperti apa krisis Istana Kaisar Wanjian saat ini. Sekarang, Istana Kaisar Wanjian berjarak ribuan mil. Sosok yang terbang bersama Yu Jian. Ada raut sedih di wajahnya.
Itu adalah Yang Mulia Abadi Qing Jian. Dia awalnya pergi ke Spirit Demon Valley untuk mengundang orang sesuai dengan arti Sword God Frost. Namun, orang kuat di lembah Lingmo masih mundur, dan dia bahkan tidak bisa melihat satu sisi pun. Qing Jian Immortal Venerable menunggu hari demi hari, mengetahui bahwa itu sia-sia, jadi dia hanya bisa meninggalkan lembah iblis roh, terbang jauh ke dalam kehampaan, dan bergegas ke istana Kaisar Wanjian tanpa henti. Ribuan mil jauhnya dari istana Kaisar Wanjian, dia berhenti dan mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa seluruh istana Kaisar Wanjian diselimuti formasi. Suasananya sangat aneh. Ini. Formasi terlarang istana Kaisar Wanjian. Dalam formasi, basis kultivasi ranah ditekan, hanya ranah penciptaan. Qing Jian Immortal Venerable tahu bahwa istana Kaisar Wanjian pasti telah mencapai momen paling kritis, jika tidak maka tidak akan pernah memicu formasi. Ini hanya menunjukkan bahwa istana Kaisar Wanjian akan berjudi. Aku tidak menyangka bahwa para tetua istana Kaisar Wanjian dapat ditemukan di luar. Pada saat ini, di samping Qing Jian Immortal Venerable, sebuah suara suram tiba-tiba datang. Yang Mulia Qing Jian melihat ke atas dan menemukan bahwa setidaknya ada 10 ahli di bidang penciptaan, yang mengelilinginya. Satu demi satu siluet muncul, semuanya adalah pusat kekuatan dari Istana 100 Dewa. Pembangkit tenaga listrik ini menatap Qing Jian Immortal Venerable dengan ekspresi buruk. Alis Qing Jian Immortal Venerable berkerut, tidak mungkin bersikap baik hari ini. Hanya satu pertempuran. Qing Jian Immortal Venerable mengepalkan pedang di tangannya, dan momentum seluruh tubuh meletus secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi tangan kirinya diam-diam mengeluarkan senjata ajaib cermin untuk merekam semua ini. Dia tahu bahwa tindakan ini lebih dari menguntungkan. Dia sedang menunggu seseorang. Ini Chen Ye. Di sisi istana baik Xianwang, 10 ahli di bidang keberuntungan bergegas langsung, dan aura menakutkan meletus, yang membuat orang gemetar. Yang Mulia Qing Jian tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya, sebaliknya, dia tertawa dan terbang langsung ke kehampaan dengan bantuan kekuatan tanah. Perang pecah dalam sekejap, dan Qing Jian Xianzun dengan panik merangsang kekuatan di tubuhnya dengan satu tangan dan satu pedang. Kali ini dia tahu dia tidak bisa lari, tapi tidak ada ruginya membunuh satu. Qing Jian Immortal Venerable memiliki aura putus asa, benar-benar menakutkan pembangkit tenaga listrik Istana Baik Xianwang. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik dari Istana 100 Dewa sedang terburu-buru. Qing Jian Immortal Venerable mengambil kesempatan itu, terlepas dari cederanya sendiri, dan langsung membunuh satu orang dengan satu pedang. Pengadilan kematian. Sebuah pembangkit tenaga listrik di surga lapisan ke-6 dari alam penciptaan, melambaikan tangannya, dan kekuatan magis yang menakutkan tiba-tiba jatuh. Qing Jian Immortal Venerable sendiri dikepung, dan ketika dia menamparkan, dia meludahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat dia berhenti, di belakang Yang Mulia Abadi Qing Jian, pembangkit tenaga listrik dari Istana 100 Dewa menebas punggungnya dengan pedang. Brengsek! Yang Mulia Qing Jian berteriak, matanya menjadi merah darah, darah menetes ke tanah, dan dia terengah-engah. Pedang di tangannya terus bergetar. Membunuh. Qing Jian Immortal Venerable seperti orang gila. Terlepas dari itu, dia mengepalkan pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Namun, bagaimana pembangkit tenaga listrik Istana 100 Dewa memberinya kesempatan, dan 9 orang yang tersisa menembak bersama untuk secara langsung menekan Yang Mulia Abadi Qing Jian. 9 pembangkit tenaga listrik 9 besar realem penciptaan mengambil tindakan, dan Yang Mulia Qing Jian Abadi tidak memiliki peluang sama sekali. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, seperti orang berdarah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Dia berbaring di tanah, diam-diam mengeluarkan senjata ajaib dari cermin susunan, dan menyembunyikannya di pasir kuning. Bawa dia pergi, mungkin kamu bisa menanyakan sesuatu. Salah satu dari mereka berbicara, meraih kerah Qing Jian Xianzun, dan berbalik untuk pergi. Setelah setengah hari, tiba-tiba, sesosok jatuh. Itu adalah Chen Ye. Karena bantuan Raja Suci Abadi, Chen Ye muncul di luar istana Kaisar Wanjian dalam setengah hari. Ada sepotong pasir kuning dalam jarak 1000 mil, dan Anda bisa samar-samar melihat formasi berputar. Chen Ye melihat sekeliling dan bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran ini, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di istana Kaisar Wanjian sekarang. Awalnya, Chen Ye berencana untuk langsung pergi ke istana Kaisar Wanjian, tetapi tiba-tiba melihat darah di pasir kuning. Chen Ye mengerutkan kening,
dan sekarang istana Kaisar Wanjian diselimuti formasi, dan tidak ada yang akan keluar. Hanya Yang Mulia Abadi Qingjian yang akan datang, mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Chen Ye melihat sekeliling, dan tiba-tiba melihat cermin sudut bocor dari bawah sepotong pasir kuning. Dia melangkah dan mengambilnya, yang kebetulan merupakan senjata ajaib dari susunan cermin yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Qingjian. Masih ada nafas Qingjian Xianzun dalam hal ini. Mungkinkah Qingjian Immortal Venerable meninggalkannya? Chen Ye berhenti berbicara omong kosong, memaksakan setetes esensi darah, dan memadatkannya di cermin susunan. Dalam sekejap, layar berkedip. Adegan yang mengejutkan. Penangkapan The Hundred Immortal Spells dari Qingjian Immortal Venerable semuanya tercatat di sana. Setelah membacanya, Chen Ye langsung melemparkan senjata ajaib dari cermin susunan ke kuburan reinkarnasi, dan niat membunuh di wajahnya tetap ada. Bagaimanapun, Qingjian Xianzun masih mengalami kecelakaan. Qingjian Immortal Venerable adalah pembangkit tenaga listrik istana Kaisar Wanjian pertama yang dia hubungi, kecuali kekuatan besar kuburan. Tegak dan baik hati. Dan masalah klan jiwa membuatnya berhutang budi pada Qingjian Immortal Venerable. Tidak peduli apa, dia tidak bisa duduk diam. Saat ini, tidak mungkin bagi istana Kaisar Wanjian untuk menyelamatkan Yang Mulia Abadi Qingjian. Hanya oleh dia. Dan Qingjian Immortal Venerable meninggalkan benda ini, hanya menunggunya. Kepercayaan ini. Dia tidak tahan, dan dia harus menanggungnya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun, ada kekuatan top di sekitar. Tidak hanya ada kekuatan alam keberuntungan di sini, bahkan mungkin ada alam bukaan bintang, keberadaan alam penyegelan pintu. Dia belum tentu mampu melawan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dan akhir dari alam penciptaan, apalagi alam bukaan bintang dan alam penyegelan gerbang. Pada saat ini, Dewa Roh Pengendali Binatang berkata, "Nak, formasi terlarang yang dibuka oleh Istana Kaisar Wanjian ini agak menarik. Ini mungkin kartu truf terbesar dari Istana Kaisar Wanjian. Bagaimanapun, ini bisa mengusir keberadaan Seon di sekitarnya. Saya dapat memberitahu Anda secara akurat bahwa ada kekuatan tingkat atas dalam 1000 mil, tetapi yang tertinggi bukanlah puncak dari alam penciptaan. Adapun alam bukaan bintang, dan bahkan alam segel gerbang, mereka tidak tahan dengan kekuatan tempat ini. Dengan kata lain, kamu memiliki keunggulan unik di sini. Bagaimanapun, kekuatan tempur terkuatmu juga ada di ranah penciptaan. Mungkin, takdir menentukan bahwa tanah 1000 mil ini bukan hanya medan perang istana Kaisar Wanjian dan banyak pasukan top. Ini adalah medan perang di mana kamu, Chen Ye, dapat meninggalkan bekas dalam sejarah. Namun, kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Begitu kamu masuk, itu berarti kamu akan bermusuhan dengan pasukan teratas di benua Lingwu. Chen Ye mendengar ini tanpa ragu-ragu, dan melangkah keluar satu langkah. Saya berjanji pedang beku abadi yang mulia untuk menjaga istana Kaisar Wanjian. Karena tidak ada ketertiban di dunia ini, biarkan aku menjadi perintah, karena tidak ada yang menegakkan keadilan, maka jadikan aku keadilan. Aku, Chen Ye, akan melawan pasukan top ini hari ini.